Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas review buku kelima Sosiologi Komunikasi. Saya atas nama Fetrik Lopo dengan NIM 20030300083, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu bab yang pertama, pengantar media sosial, sebuah seni dan sains. Bagaimana kami mendefinisikan media sosial? Media sosial didefinisikan, diklasifikasikan, dan dikonseptualisasikan dengan banyak cara yang berbeda. Listri, Afri, Sweater, dan House 2009 mendefinisikan bahwa media sosial sebagai praktik online yang memanfaatkan teknologi dan memungkinkan orang untuk berbagi konten, opini, pengalaman mereka, wawasan, dan media itu sendiri. Media sosial adalah tentang orang-orang dan teknologi, tidak hanya untuk menyediakan sarana untuk membangun dan memelihara hubungan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk membuat konten mereka sendiri untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunitas online. Beberapa konten yang mencakup informasi mengenai acara berita, pembaruan pencapaian pribadi dan profesional, dan konten multimedia. Dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Apakah etika itu? Etika adalah seperangkat pedoman dan prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia, dan memiliki kode etik yang ditetapkan sangat penting saat mengeksplorasi bagaimana bereaksi dan menanggapi berbagai situasi yang mungkin muncul saat bekerja di media sosial. Etika memberi panduan, membantu membedakan antara apa yang salah dan apa yang benar. Dasar-dasar hukum. Perjanjian persyaratan layanan. Sebelum mendaftar untuk akun sosial media, pastikan untuk meninjau persyaratan layanan. Perjanjian TOS umum untuk semua akun dan diketahui menguraikan syarat dan penggunaan atau aturan yang ditentukan oleh perusahaan induk seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan setiap KL platform menyatakan dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di situs media sosial masing-masing. Masalah kebebasan berbicara. Tentu istilah hukum tradisional perlu dibahas, tidak hanya dalam kaitannya dengan media sosial, tetapi juga bagaimana istilah tersebut diterjemahkan untuk digunakan di setiap platform yang berbeda. Misalnya saja, mentweet rumor tentang orang lain dapat mengakibatkan gugatan. Hal ini adalah topik percakapan yang berkelanjutan terkait dengan apa yang dibagikan karyawan di media sosial terkait dengan atasan dan pekerjaan mereka, apa yang dibagikan atlet pelajar terkait dengan atlet mereka, dan bahkan apa yang dibagikan selama kampanye politik. Kebijakan media sosial. Media sosial menawarkan banyak kesempatan dan sumber daya bagi pengguna untuk berbagi, baik membuat, melaporkan, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan setiap peluang muncul tantangan unik yang terus-menerus harus diatasi selain memperkirakan insiden etika dan hukum di masa depan yang dapat mempengaruhi praktik media sosial. National Public. Memiliki kebijakan media sosial akan membantu mendidik dan membantu audiens Anda tentang apa yang diharapkan dari Anda secara online. Branding pribadi dan profesional. Manfaat dan tantangan untuk profesional brands. Ada keuntungan membangun merek pribadi dengan cara yang tidak mungkin didahulukan. Ada banyak peluang untuk mengevaluasi dan melihat apa yang dilakukan orang lain di industri kita untuk melihat posisi kita. Saya dapat melihat
apa yang dilakukan oleh profesional lain yang berhasil, tetapi saya juga dapat menentukan di mana pesaing saya. Tidak ada satu orang pun yang online secara persis. Jadi media sosial berfungsi sebagai peluang sempurna untuk merangkul karakteristik unik kita dengan cara membuat kita berdua berkesan dan berdampak pada industri. Bagaimana membangun merek pribadi? Keterampilan yang dibutuhkan untuk menampilkan merek pribadi secara efektif, sementara peran, tugas, dan platform terus berubah. Beberapa keterampilan penting akan terus relevan dan menjadi kunci bagi para profesional media sosial. Semua peran di media sosial telah menjadi lebih didorong oleh data dan fokus pada analitik dari apa yang dikatakan dan dibicarakan orang dan bagaimana menerapkan secara strategis temuan ini ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kualifikasi dan peran industri. Siapa yang mempekerjakan profesional media sosial? Salah satu pertimbangan utama saat bekerja di media sosial adalah menentukan perusahaan tempat Anda ingin bekerja. Pengaturan perusahaan lebih terstruktur, formal, dan terkait pada peraturan, terutama jika mereka adalah perusahaan publik. Pengalaman adalah hal pertama yang dapat dilihat pemberi pekerja. Mereka akan menanyakan Anda berapa banyak megang proyek, pengalaman kerja, dan klien yang Anda miliki, bahkan sebuah pelamar pekerja. Tempat bekerja di media sosial. Di media sosial tidak ada posisi yang ditunjuk. Peran merek atau industri ini sama secara universal. Setiap perusahaan memiliki judul, ekspektasi, dan tugas yang tersendiri dan ditugaskan kepada individu yang ditunjukkan dan bertanggung jawab atas media sosial. Namun beberapa keterampilan universal diperlukan untuk semua profesional media sosial. Penelitian di media sosial, pemantauan, pendengar, dan analisis. Pentingnya riset untuk media sosial dan komunikasi strategi. Penelitian pengumpulan informasi sistematis secara ilmiah dan objektif untuk membantu menjawab pertanyaan. Ini adalah campuran abu-abu yang mengikuti kontinuum panjang dari atribut berbeda yang menyulitkan untuk menentukan metode, layanan, dan platform atau metrik yang akan digunakan. Mengapa kita membutuhkan riset di media sosial? Penelitian selalu sangat bermanfaat untuk menandu praktik seperti dalam pemasaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan disiplin ilmu terkait, dan merupakan tugas utama profesional media sosial. Menilai keberhasilan kampanye dan mengidentifikasi peluang. Penelitian dapat memberikan lebih banyak arahan dalam memahami khalayak kunci merek. Kesenjangan dan peluang saat ini relatif terhadap pesaing. Lengkap lingkungan saat ini, masalah atau situasi yang muncul, dan faktor motivasi dan sikap pengguna. Apa perbedaan antara memantau dan mendengarkan di media sosial? Pemantauan dan pendengaran adalah dua istilah yang paling sering diperdebatkan dan didiskusikan untuk pengukuran media sosial, karena keduanya terkait tetapi memiliki perbedaan yang berbeda. Pemantauan adalah proses sistematis untuk memahami, menganalisis, melaporkan wawasan dan percakapan tentang reputasi sosial merek, kesehatan komunitas, dan pendapat anggota audiens utama secara virtual. Mendengarkan adalah tentang belajar, mengeksplorasi, dan mengungkap tren, peluang, aktivitas, dan masalah yang muncul dapat berdampak pada perusahaan baik secara positif maupun negatif. Perencanaan strategi untuk media sosial. Apa itu rencana strategis? Rencana strategis adalah dokumen yang sistematis, menyeluruh, dan selaras yang menguraikan dari awal hingga akhir apa yang ingin dicapai oleh merek, individu, atau organisasi untuk mengatasi masalah, memanfaatkan peluang, atau mengeksplorasi kemungkinan baru yang potensial melalui eksperimen. Kebanyakan rencana strategis dalam pemasaran, bisnis, hubungan masyarakat, dan jurnalisme
memiliki penelitian sebagai titik awal, dan rencana media sosial strategis juga demikian. Namun sebelum memulai penelitian, merek, bisnis, atau individu perlu mengidentifikasi tujuan keseluruhan dari rencana strategis. Kata-kata bijak dan rekomendasi terakhir. Simpulkan rencana strategis media sosial Anda dengan ringkasan temuan Anda dan rekomendasi langkah selanjutnya. Seiring dengan ringkasan eksekutif yang ada di sebagian besar rencana strategis media sosial, kesimpulan Anda adalah di mana Anda memberikan komentar dan kesimpulan utama yang ingin Anda soroti untuk klien. Penulisan strategi untuk media sosial. Pembuatan konten versus kurasi konten. Dalam keseluruhan strategi media sosial, pembuatan konten dan kurasi adalah dua bagian dari penulisan penting. Konten yang baik perlu dilaraskan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk inisiatif media sosial. Jika tujuannya adalah untuk memberikan rasa kebersamaan dan membangun kesadaran akan merek, Anda ingin membuat cerita yang terintegrasi dengan video, testimonial, dan bahkan postingan blog. Namun jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa suara dan buzz terkait dengan kampanye, Anda ingin membuat konten yang mendorong penyanyian ajakan bertindak yang kuat asosial, memberi audiens langkah-langkah yang jelas, ringkas, dan dapat ditindaklanjuti. Praktik terbaik untuk penulisan media sosial. Ejaan dan tata bahasa masih penting dan faktanya lebih penting dari sebelumnya di media sosial. Kesan pertama penting, dan prinsip-prinsip ini penting di setiap saluran dan media sosial digunakan dalam komunikasi. Meskipun terkadang percakapan mungkin bersifat informal, namun tetap perlu menggunakan prinsip tata bahasa dan ejaan yang tetap. Segmentasi dan analisis audiens. Jenis audiens. Data adalah teman terbaik profesional media sosial dalam hal mengidentifikasi audiens utama yang mengaturnya berdasarkan prioritas dan fokus. Pertama dan terpenting, merek dan profesional di media sosial harus menggunakan data yang dikumpulkan melalui teknik pemantauan dan pendengaran untuk mengidentifikasi audiens yang mereka jangkau di media sosial. Kedua, hasil ini harus dibandingkan dengan laporan offline tradisional tentang audiens, komunitas, pemberi pengaruh, dan pembuat spesial lain klien utama yang menjadi sasaran dan upaya media sosial. Sumber pengaruh lain harus dipertimbangkan. Komunitas online mencakup sekelompok orang yang berinvestasi dan tertarik pada masalah, merek, atau bidang yang keahliannya yang serupa. Misalnya satu grup Facebook populer untuk profesional media sosial adalah grup Mastermind VIP yang dibuat oleh Carlos Gil. Pembuatan, pengelola dan mengkurasi konten. Ikhtisar pemasaran konten. Seperti disebutkan tentang perencanaan strategi difokuskan pada bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan untuk kampanye, sedangkan taktik adalah mur dan baut dari rencana media sosial, alat khusus, dan potongan konten. Untuk tujuan pemasaran konten, sebagian strategi berfokus pada bagaimana pemasaran konten dapat membantu mencapai tujuan yang ditetapkan melalui langkah-langkah tindakan tertentu, serta memulai pembuatan konten, ide, dan aktivitas promosi. Jenis media konten. Beberapa definisi dasar konten perlu ditinjau. Konten berbentuk pendek adalah konten yang biasanya Anda lihat disajikan di media sosial berdasarkan audiens dan platformnya. Jenis konten ini efektif untuk mengungkapkan pesan utama dalam waktu singkat. Selain itu, rentang perhatian klien saat ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan masa lalu. Pengukuran, evaluasi, anggaran, dan kalender. Pertimbangan lebih lanjut untuk pengukuran, evaluasi, dan anggaran. Tugas pengukuran dan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk seorang profesional media sosial. Pengukuran data penelitian seharusnya tidak menakutkan. Sebaliknya, Anda harus
menerimanya dengan tangan terbuka karena dapat berbagi wawasan dan cerita serta mengungkap celah peluang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti yang sering disebutkan, penganggaran untuk rencana media sosial sangat penting dan mendapatkan apa yang Anda bayarkan. Dan jika anggaran Anda terdiri dari banyak aspek gratis, Anda mungkin tidak mendapatkan kualitas pekerjaan dan hasil yang Anda cari. Demikianlah presentasi saya mengenai tugas review buku ke-5 Sosiologi Komunikasi. Saya atas nama Fredrik Lopo, pamit undur diri. Terima kasih.